Sebuah mobil melaju di tikungan datar yang kasar dengan jari-jari 40 meter. Jika besar percepatan maksimumnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan maksimumnya 10 meter per sekon, maka besar koefisien gesekan antara ban dengan jalan itu berapa? Oke, saya akan ilustrasikan dulu ya fenomenanya. Jadi ada tikungan jalan yang nikung gitu ya, berbentuk lingkaran. Oke, seperti ini misalkan. Oke. Nah, kemudian ada mobil ya yang lagi melaju di sini. Nah, dikatakan mobilnya itu melaju dengan kecepatan maksimum. Nah, kalau kecepatannya maksimum, maka kalau tidak ada gaya gesek, mobil itu akan terlempar keluar karena kecepatannya maksimum. Sehingga gaya geseknya itu fungsinya adalah untuk menahan supaya mobilnya itu tidak terlempar keluar, sehingga gaya geseknya itu menuju ke sini. Nih ya, ini tuh F geseknya. Dan F geseknya itu F statik ya, bukan F kinetik. Karena pada arah radial yang menuju ke pusat sini, itu mobilnya tidak ada gerak ke sana, sehingga diam atau dianggap diam pada arah radial, sehingga gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statik. Nah, terus berapakah koefisien geseknya itu? Nah, untuk mencarinya kita coba analisis. Jadi karena lintasannya itu melingkar gitu, atau saya bisa tuliskan jari-jarinya itu sekian, misalkan jari-jari lintasan mobilnya ini ya. Ini tuh R. Maka karena mobilnya bergerak dengan kecepatan konstan ya, lintasannya melingkar, maka akan ada gaya sentripetal. Kalau ada gaya sentripetal tentunya ada percepatan sentripetal, yaitu menuju ke pusat. Oke. Nah, berarti Fs ya itu gaya yang menyebabkan mobil ini ada percepatan sentripetalnya gitu. Nah, atau sesuai dengan hukum Newton ya, sigma F itu sama dengan M kali A, A-nya adalah A sentripetal. Nah, gaya yang bekerja pada mobil itu hanya satu, Fs, dan mengarah ke pusat ya. Nah, maka sigma F-nya bisa kita ganti dengan F gesek sama dengan massa kali percepatan sentripetal. F gesek bisa kita uraikan menjadi mu S kali gaya normal. Gaya normalnya ya, karena mobilnya berada di lintasan yang datar, kalau ini mobil gitu, maka kalau mobil itu punya gaya berat V, maka akan ada gaya normal N ke atas ya. Jadi gaya normalnya sama dengan gaya berat, atau bisa dituliskan M kali G, ini sama dengan M. Percepatan sentripetal bisa kita ubah menjadi V kuadrat per R. V-nya adalah V maksimum. Nah, masanya bisa kita coret gitu. Nah, kemudian kita bisa masukkan nilai-nilai variabel yang diketahui. Percepatan gravitasi 10. Kecepatan maksimumnya 10 dikuadratkan. Kemudian jari-jarinya adalah 40. Nah, kalau kita sederhanakan, ini tinggal 1 gitu. Sehingga koefisien gesek statiknya adalah 10 per 40, atau nilainya adalah 1 per 4. Kalau dibuat desimal berarti 0,25. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah